Baik, puji Tuhan, kita di kesempatan sore hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. More than enough, lebih dari cukup. Ya, lebih dari cukup. Nah, untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Bapak Ibu bisa lihat aja di LCD dengan cepat ya. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saya rindu kita baca bersama-sama aja ayat ini. Oke ya. 1, 2, 3. Janganlah ya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan apa? Membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji firman Tuhan. Tapi ayat sebelumnya itu yang menjadi perhatian kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Gak tahu mengapa uang itu kok seringkali begitu berkuasa. Ya, begitu berkuasa sampai-sampai umat pilihan Tuhan yang istimewa kadang ikut-ikut menggenapi ini jadi hamba uang. Sebuah teguran yang keras yang disampaikan kepada jemaat, kepada orang-orang Ibrani, mereka yang ada di perantauan. Kita ini kan sesungguhnya para musafir, kita ini adalah para perantau. Kita itu asalnya itu adalah dari warga kerajaan surga. Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah bumi, bukan untuk mendiami bumi selama-lamanya, bukan untuk meraih apa yang ada di bumi ini, tapi Tuhan utus kita di tengah-tengah bumi ini untuk menjadi musafir, seorang perantau. Artinya adalah bahwa hidup kita itu singkat. Ya, hidup kita itu begitu singkat. Pemazmur sampaikan hidup manusia itu hanya beberapa telempap saja. Tapi seringkali manusia menghabiskan yang beberapa telempap itu dengan mencari sesuatu yang ada di dunia ini, dengan satu harapan adalah supaya jiwa seseorang itu tenang. Tapi sesungguhnya bahwa jiwa manusia itu tidak terpuaskan dengan hal-hal seperti itu. Ya, tidak bisa terpuaskan dengan namanya materi, karena jiwa manusia itu hanya bisa terpuaskan dengan kehadiran Kristus Yesus Tuhan di dalam diri kita. Setelah yang kita kumpulkan di tengah-tengah dunia itu mungkin kita dapatkan, kita akhirnya meninggal dan orang lain yang menikmatinya. Kita yang sengsara, kita yang rekoso, tetapi kadang orang lain yang menikmatinya. Karena memang hidup kita itu seperti uap, seperti asap yang terus hilang begitu saja. Makanya Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingatkan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Orang itu kalau tambah usia
makan kita sehari-hari itu tidak semakin bertambah, tapi semakin berkurang. Ya, kita makan itu tidak, kalau yang anak-anak memasuki masa remaja memang semakin bertambah. Tapi kalau orang sudah tua itu hari bertambah hari tidak semakin bertambah makannya. Karena semakin bertambah makanya gulanya ikut naik. Ya, kita akan semakin berkurang. Berapa sih yang kita butuhkan dalam sehari? Untuk kita butuh makan, minum sehari dikalkulasi satu orang itu habisnya berapa? Mungkin 15 sampai 20 ribu. Itu untuk kebutuhan makan. Mungkin cukup kalau usia sudah senja, usia sudah usur. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Firman Tuhan berikutnya, karena Allah itu telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu ada hubungan antar bagian atas yang bawah. Artinya adalah, ketahuilah bahwa aku itu tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Jangan sampai hidupmu, ya, hidupmu itu kamu habiskan untuk sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Itu tadi pemazmur sampaikan, hanya beberapa tempat tapi hidup kita itu habiskan hidup kita itu hanya untuk mencari dan mencari harta, menumpuk harta dan lain sebagainya. Yang semua itu akhirnya kita tinggalkan dan orang lain yang menikmatinya. Allah tidak akan membiarkan engkau dan Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, cukupkanlah dirimu. Itu manusia itu memiliki karakter dasar yang ini memang susah untuk, ini tabiat dasar manusia adalah manusia itu tidak ada namanya rasa cukup. Ya. Tabiat dasar manusia ketika dia jatuh dalam dosa, rasa cukup itu seolah-olah tidak ada di dalam diri manusia. Yang ada adalah selalu kurang, dan kurang. Itu tabiat manusia. Dan itu kalau terus kita berusaha untuk mengisinya, mengejarnya, juga tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa terus puas. Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya Rasul Paulus sampai penulis dari kitab Ibrani ini, cukupkanlah dirimu. Tuhan itu memberkati kita. Tapi tanggung jawab kita itu adalah kita belajar mencukupkan diri. Itu tugas panggilan kita. Belajar mencukupkan diri. Kalau kita mengejar kurang, sampai kapanpun kita dikasih uang, istri, Salomo itu sampai 1000 itu pun juga masih kurang. Dikasih kekayaan begitu banyak itu pun juga masih kurang. Karena itu memang tabiat manusia. Makanya tugas tanggung jawab orang percaya adalah belajar mencukupkan diri. Bagaimana kita bisa mencukupkan diri, merasa cukup itu bagaimana caranya? Kalau kita tahu bahwa Allah itu sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Kita akan bisa merasa cukup, more than enough. Tuhan itu lebih dari cukup. Bapak Ibu itu sudah memiliki
harta yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Yesus itu permata yang indah, melebihi apapun di dunia ini. Anda memiliki Kristus, Anda memiliki seluruh dunia ini. Masih kurang? Kalau kita memiliki Kristus, sesungguhnya kita itu memiliki pribadi yang memiliki kuasa atas seluruh alam semesta ini. Apakah itu tidak cukup bagi kita? Satu pujian, judulnya mana itu? Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Enak ya? Tuhan milikku dan aku miliknya Tuhan. Yesus itu lebih dari cukup. Jesus more than enough. Yesus itu lebih dari cukup. Kalau itu kita miliki. Tapi seringkali, sekalipun kita jadi orang Kristen, tapi rasa-rasanya kita tidak memiliki Kristus, sehingga kita tidak mengejar Kristus, tapi kita mengejar sesuatu yang dunia yang sifatnya itu sementara. Untuk itu saudara yang dikasih, bagaimana supaya kita itu bisa merasa cukup dalam hidup ini? Ini sesuatu yang penting, ya. Sebab kalau kita mengejar apa yang kurang, dan apa yang kurang, Bapak Ibu tidak akan pernah sampai kita mati pun tidak pernah mengalami kepuasan. Kalau kita kurang, Bapak Ibu diberkati mobil yang baru, sekalipun beberapa minggu berikutnya ada muncul mobil yang baru lagi. Wow, pengen lagi. Anda diberkati uang yang begitu banyak, mendapat laba yang begitu banyak, tapi tetap rasanya manusia itu tidak ada puas dan pasti akan kurang. Saya tuh waktu kecil, saya tuh suka judi. Waktu kecil. Jadi kalau ada tontonan, reok atau saya tuh suka judi. Dikasih uang saku sama bapak, bukan untuk jajan tapi untuk judi. Sopo ngerti, pikiran manusia kan seperti itu. Siapa tahu uang 100 rupiah itu nanti bisa berlipat ganda. Mikirnya manusia itu seperti itu. Berlipat ya. Memang dapat. Tapi setelah itu habis, jadi nggak bisa jajan, akhirnya habis uang saya. Setelah itu apakah saya kapok dengan semua? Tidak akan pernah kapok saya. Saya berusaha untuk besok, saya akan judi lagi. Itu memang tabiat manusia, tidak pernah merasa namanya cukup dan kurang. Kurang dan kurang terus. Itu adalah sifat dasar manusia. Bagaimana kita bisa mencukupkan diri kita? Bagaimana kita bisa merasa cukup di dalam hidup ini? Next. Kita mesti belajar hidup dalam ucapan syukur. Amin Bapak Ibu. Hiduplah dalam ucapan syukur. Kalau Anda jualan menerima laba 5.000, puji Tuhan. Tapi ada juga yang menerima laba 10 juta misalkan. Kok 10 juta kok ya? Coba nak tadi saya lebih lagi. Kan tetap kurang. Makanya Tuhan mengajar bagaimana supaya kita memiliki rasa cukup. Hal yang harus dilakukan adalah hidup dalam ucapan syukur. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak baik, kita sedang sakit, bisakah kita bersyukur kepada Tuhan? Tuhan ajarkan, firman Tuhan ajarkan, ketika Anda sakit,
belajarlah Anda bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mungkin mengalami rugi, bisa enggak kita bersyukur kepada Tuhan? Kalau kita bersyukur dalam keadaan baik, hasilnya memuaskan, semua baik-baik saja itu terlalu mudah. Tapi Paulus mengajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam Anda sakit, pada saat Anda sehat, pada saat mungkin Anda ditipu, mungkin pada saat Anda mengalami sesuatu yang tidak baik, Tuhan ajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ada beberapa hal yang kita pelajari dengan ucapan syukur ini. Mengapa itu sesuatu yang penting dan harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Yang pertama, mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau orang tidak bisa mengucap syukur, itu artinya dia itu berdosa. Bukankah arti berdosa, arti dosa itu adalah menyimpang, melenceng. Ketika kita nggak mengucap syukur, Anda sedang berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, Anda sedang menempatkan Tuhan itu di tahtanya yang benar. Aku bersyukur kepadamu Bapa, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur itu akan membuat kita itu akan semakin diberkati. Ini kisah dari Lea. Siapakah Lea? Lea ini adalah istri dari Yakub. Yakub memiliki dua istri. Pertama Lea, ya karena Laban pamannya yang ngakali Yakub. Pertama Lea, kemudian yang kedua itu adalah Rahel. Tapi Rahel ini sangat dicintai oleh Yakub. Tapi Lea ini tidak mendapat cinta sama sekali dari suaminya. Ketika Tuhan melihat Lea, dia itu merasa bagaimanakah seorang istri yang tidak pernah mendapatkan cinta dari suaminya. Bagaimana perasaannya seorang istri tidak pernah mendapatkan rasa cinta dari seorang suami. Tidak pernah dipanggil sayang, tidak pernah. Tidak pernah dibelai-belai, kamu cantik sekali, kamu anggun sekali, tidak pernah. Perasaan Lea ini sungguh sakit. Tapi Tuhan melihat Lea. Ketika Tuhan melihat Lea, dia ini pribadi yang tidak disukai oleh Yakub. Karena memang Yakub tidak menyukai Lea. Dia lebih suka adiknya Rahel. Tapi karena Laban mau tidak mau dinikahi dua-duanya. Tuhan memberkati akan Lea. Tuhan membuka kandungannya dan pada saat itu hamillah Lea. Dia bersyukur kepada Tuhan. Pasti dengan kehamilanku aku akan mendapatkan cinta dari Yakub. Aku akan mendapatkan cinta. Itu jadi angan-angan yang luar biasa dengan kehamilannya. Dia berharap bahwa Yakub akan mencintai dia. Tapi faktanya tidak. Dia melahirkan anak namanya Ruben. Kemudian berikutnya dia hamil lagi. Anak yang kedua. Dia berkata, pasti suamiku akan semakin mengasihi aku, mencintai aku mendapatkan cinta dari suamiku Yakub. Tapi faktanya tidak. Anak itu lahir diberi nama Simeon. Kemudian lahirlah kemudian anak yang ketiga. Anak ketiga juga harapannya sama, aku punya anak yang begitu banyak, harapannya adalah dia mendapatkan cinta dari Yakub. Tapi faktanya juga tidak. Anak yang keempat dia hamil, anak yang keempat.
Sekali ini dia katakan dalam Kejadian pasal yang ke-29 ayat 35, sekali ini aku akan mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun dia tidak mendapatkan cinta dari suaminya, tapi dia tetap bersyukur, mengadakan pujian kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Lahirlah anak yang keempat, namanya Yehuda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejarah Israel, dari Yehuda ini lahirlah raja-raja Israel. Dari Yehuda lahirlah raja-raja Israel. Dari suku Yehuda inilah pula lahir Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Bukankah dia singa dari Yehuda? Saudara dikasih Tuhan, orang yang mengucap syukur itu hidupnya akan semakin diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena orang lain mungkin tidak memperhatikan, tetapi Tuhan memperhatikan orang yang mengucap syukur. Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang hidupnya itu mengucap syukur kepadanya. Saya kira sebagai orang tua kita akan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Ketika anak-anak kita ya diberikan sesuatu, Pak, terima kasih Pak, ya mungkin hanya celana pendek gitu, aduh Pak, terima kasih, baru celana pendek sudah terima kasih. Tapi hati orang tua itu pasti akan berpikir, lain kali aku akan berikan yang lebih lagi dari itu. Karena apa? Ucapan syukur itu penting, akan membuat Tuhan itu akan melakukan yang terbaik lagi buat orang yang suka. Tuhan, thank you God, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati aku, terima kasih Tuhan untuk kesehatan ini Tuhan, terima kasih buat semuanya. Tuhan itu akan turun tangan terhadap orang-orang yang suka mengucap syukur. Tapi Tuhan itu akan muak dengan orang-orang yang suka menggerutu. Makanya orang-orang Israel di padang gurun Tuhan habisi mereka karena mereka tidak mengucap syukur dengan pekerjaan tangan Tuhan yang menyertai mereka. Tapi mereka suka bersungut-sungut dengan mulutnya, mengata-ngatai yang tidak pantas dilontarkan dari mulut mereka. Tuhan menghabisi mereka. Tapi orang yang mengucap syukur, Tuhan itu akan memberkati. Kiranya gaya mengucap syukur itu menjadi kebiasaan. Ya, kebiasaan. Kalau Bapak Ibu bangun pagi, apa yang Bapak Ibu pikirkan pertama kali? HP ku nang endi gitu. Ya. Apa yang kita pikirkan ketika kita bangun pagi? Tuhan, kita belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Kita belajar membiasakan mengucap syukur itu menjadi kebiasaan. Sesuatu yang biasa kita lakukan itu akan menjadi namanya karakter. Karakter itu dibentuk tidak ujuk-ujuk, dia karakternya setia. Enggak. Karakter itu dimulai dari kebiasaan. Kebiasaan itu dimulai dari aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang terus dilakukan menjadi namanya karakter. Kalau kita bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan, itu dimulai dari hari ini. Kita besok akan terus bersyukur, setiap saat kita bersyukur, maka itu menjadi karakter di dalam kehidupan kita. Dan itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mengucap syukur itu mengubah keterbatasan kepada kelimpahan. Ini kisah beberapa waktu yang lalu yang saya sampaikan. 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Ini bagaimana bisa memberi makan 5.000 orang lebih? Apakah bisa
Secara matematika tidak bisa, tetapi yang dilakukan Yesus adalah dia mengucap syukur kepada Bapa. Dan dari ucapan syukur itulah mengubah keterbatasan yang 5 roti dan 2 ikan itu menjadikan 5.000 orang lebih. Mereka bisa makan roti dan makan ikan. Dan mereka kenyang dan sisanya 12 bakul. Sepertinya simpel dan masuk mengucap syukur aja kok susah. Tapi memang kadang-kala mengucap syukur itu susah. Ketika dalam kondisi keadaan yang tidak baik, Tuhan inginkan bahwa mengucap syukur itu mengubah keterbatasan menjadi kelimpahan. Mengucap syukur mengubah keterbatasan kepada kelimpahan. Kiranya mengucap syukur itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah belajar ini, mengucap syukur itu menjadi karakter kita, maka mencukupkan diri itu sesuatu yang mudah kita lakukan. Ya, mencukupkan diri itu sesuatu yang mudah untuk kita kerjakan. Karena apa? Setiap hari kita sudah terbiasa dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang tak terbatas. Jesus more than enough. Yesus itu lebih dari cukup. Anda memiliki Yesus, Anda memiliki segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.